Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 178. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di sini diceritakan bahwa seluruh hidup Sun Wukong adalah untuk bertarung dan sudah banyak monster ataupun dewa yang telah dia lawan. Dan pertarungan kali ini adalah pertarungan yang spesial untuk Sun Wukong karena dia tahu lawannya bukanlah dewa biasa dan tidak ia temui di masa lalu. Sun Wukong pun juga ingat bahwa dia pernah dikalahkan oleh Yuan Shi Tianxun di pertarungan sebelumnya yang membuat dirinya menjadi batu dan akhirnya mati. Sun Wukong masih ingat dengan jelas sebelum dia mati, wajah dari Yuan Shi Tianxun begitu menyebalkan karena dia mengejek kematian Sun Wukong. Tapi kali ini dirinya datang untuk melawan Yuan Shi lagi. Dia pun akan membalas semua perbuatan dari Yuan Shi Tianxun yang telah ia lakukan pada dirinya. Tak peduli dalam pertarungan ini untuk menyelamatkan dunia atau untuk kesenangan dirinya sendiri. Karena pertarungan hari ini akan dinikmati sepenuhnya oleh Sun Wukong. Dan dia tidak akan takut mati lagi karena memang sejatinya dirinya ini sudah mati. Meskipun Sun Wukong menikmati pertarungan ini, tapi dia juga akan melakukannya dengan serius. Ia pun kemudian mengangkat tongkat ruyinya dan berteriak, bersiap untuk menyerang Yuan Shi Tianxun. Sun Wukong lalu menggunakan tongkatnya untuk membuat serangan yang begitu banyak. Ia memukuli Yuan Shi Tianxun dengan begitu brutal. Dan terlihatlah Sun Wukong begitu bersemangat sehingga membuat Yuan Shi Tianxun terpukul dan dihajar di udara. Pukulan demi pukulan dilayangkan oleh Sun Wukong pada Yuan Shi. Pukulan itu mengenai wajahnya, tubuhnya, ataupun bagian-bagian lain yang membuat Yuan Shi Tianxun sepertinya tak berdaya menghadapi kekuatan Sun Wukong. Yuan Shi yang terus menerima serangan dari Sun Wukong kini berkata, "Wukong, seranganmu ini membosankan dan tidak membuatku sakit sama sekali. Aku akan melakukan sesuatu untukmu dan mengubahmu menjadi debu seperti pertarungan terakhir kita," kata Yuan Shi. Dan kini Yuan Shi telah bersiap mengeluarkan jurusnya, lalu Sun Wukong berkata pada Yuan Shi, "Wow, tidak semudah itu." Sun Wukong yang terus menghindari serangan dari Yuan Shi Tianxun membuat Yuan Shi kesal dan dia berkata, Wukong, menghindar aja terus." Wukong pun menjawab, Tianxun, gerakanmu terlalu lambat buatku," sambil mengejek. Dan bahkan kini Wukong melompat menggunakan ekornya. Ketika posisinya berada di atas Yuan Shi Tianxun, dia pun bersiap akan memukul Yuan Shi dengan tongkatnya kembali. Wukong yang akan melakukan serangan itu, dia langsung berkata pada Yuan Shi Tianxun, Tianxun, bukankah kau pikir tongkatku ini tidak cukup kuat untuk melawanmu? Sekarang coba ini. Terima pukulan tongkatku di kepalamu. Lalu Wukong dengan sekeras mungkin memukulkan tongkat ruyinya di kepala Yuan Shi Tianxun. Wukong pun sambil berteriak, "Terima ini Yuan Shi, akan kubuat kau mimisan," kata Sun Wukong. Yuan Shi yang menerima pukulan dari Sun Wukong ini terlihat sedikit mengeluarkan darah. Kemudian Yuan Shi pun melakukan serangan balik menggunakan jurus andalannya, yaitu panah laser hitam. Panah itu pun menimbulkan serangan yang sangat luar biasa. Kini terlihat di langit bahwa serangan itu begitu dahsyat sehingga membentuk lingkaran dengan pinggirnya yang berwarna merah. Serangan dari Yuan Shi ini pun tidak dapat melukai Sun Wukong karena tubuhnya kali ini terbuat dari batu spesial yang berasal dari alam baka. Sun Wukong pun lalu menghindari serangan dengan bersalto mundur dan dia menjauh dari serangan Yuan Shi Tianxun. Melihat serangan Yuan Shi Tianxun yang begitu hebat, kini Sun Wukong berkata dalam hatinya, "Orang ini lebih kuat dari terakhir kali aku melawannya. Setiap serangannya sekarang sangat mematikan." Lalu kini ada suara yang berkata pada Sun Wukong, "Jika kamu tidak berhati-hati, maka kamu akan menderita kerugian dan kekalahan.
Ternyata suara itu dari Jiu Kuanyi yang berkata pada Sun Wukong dari alam baka. Jiu Kuanyi pun langsung berkata pada Sun Wukong, Wukong, Yuan Shi Tianxun tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu sekarang. Makanya dia menyerangmu dengan seluruh kekuatannya. Dia adalah dewa kehancuran dan akan sangat sulit bagi makhluk fana untuk melawannya. Tapi meskipun begitu, dia pasti punya kelemahan. Dan Wukong pun bertanya pada Jiu Kuanyi, apa kamu melihat kelemahannya? Jiu Kuanyi pun mengatakan, Yuan Shi Tianxun memiliki banyak kepribadian. Pada saat yang sama, itu akan menghabiskan kekuatan spiritualnya. Dia perlu terus-menerus mengubah kepribadiannya untuk beristirahat. Dan saat ini, yang kau lawan itu adalah kepribadian Yuan Shi Tianxun yang paling kuat. Tetapi ketahanannya adalah yang paling rendah. Dia tidak akan bisa bertarung untuk waktu yang lama. Makanya dia selalu menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi nyatanya, respon jarak dekat tidak sebaik dirimu. Kamu bisa melawannya dengan jarak yang dekat, kata Jiu Kuanyi pada Sun Wukong. Wukong pun lalu menjawab kata-kata dari Jiu Kuanyi. Allah, kalau aku dekat nanti aku diubah jadi batu lagi. Jiu Kuanyi pun berkata pada Sun Wukong, aku pikir teknik menghindarmu dapat mengatasi hal ini. Tapi jika tidak berhasil ya sudah, coba pikirkan solusi lain. Dan Sun Wukong kini berkata pada Jiu Kuanyi, oke, terima kasih atas pendapatnya. Jika tidak berhasil ya, kita akan berjumpa lagi, kata Sun Wukong pada Jiu Kuanyi. Dan kini Yuan Shi Tianxun sudah berada di hadapan Sun Wukong. Dia pun bersiap untuk mengeluarkan serangan terhebatnya. Sebelum mengeluarkan serangannya, Yuan Shi pun berkata pada Wukong, hei Raja Kera, kau berbicara pada dirimu sendiri. Kenapa? Kau takut ya padaku? Tapi sayang sekali, aku tidak akan mengampunimu kali ini. Dan aku pun tahu rencanamu. Kau hanya berniat untuk menunda langkahku saja, sampai api abadi menjadi besar. Dan kini Yuan Shi pun langsung mengangkat tangannya ke udara. Jiu Kuanyi yang dari alam baka kini menjadi panik dan berkata pada Sun Wukong, Wukong, hati-hati, dia mengumpulkan semua kekuatannya. Dan kini Sun Wukong melihat Yuan Shi Tianxun dengan tatapan yang tajam. Kekuatan dari Yuan Shi Tianxun yang ia kumpulkan itu kini telah membentuk sebuah bayangan hitam di angkasa. Dan Yuan Shi Tianxun pun berkata, itu akan mengakhiri hidupmu dengan satu pukulan. Dan dengan cepat, Yuan Shi pun memukulkan tangannya. Dan kini serangan yang sangat kuat dari Yuan Shi Tianxun mengarah pada Sun Wukong. Wukong pun masih terus mencoba bertahan. Lalu Jiu Kuanyi yang panik kini menyuruh Sun Wukong untuk keluar dari jangkauan serangan itu. Sun Wukong kini pun terseret mundur. Dan dia berkata, tidak, jangkauan serangan ini terlalu besar. Dan semua jalan untuk kabur telah diblokir. Aku hanya punya satu cara untuk mendekatinya. Yuan Shi pun kini terus akan menyerang Sun Wukong dengan kekuatan yang tidak main-main. Dan Yuan Shi pun berkata, hei Raja Kera, kemampuanmu membaca lawan dalam pertempuran sangatlah bagus. Tapi hasilnya masih sama. Karena aku dan kamu ibarat perbedaan langit dan bumi. Setelah berkata begitu, Yuan Shi pun memukul tanah dengan sangat kuat. Hal ini membuat tanah menjadi retak. Dan serangan dari Yuan Shi pun merambat melalui tanah itu. Dan kini Sun Wukong masih terus bertahan. Karena dia tidak bisa kabur ataupun mendekati Yuan Shi Tianxun. Yuan Shi yang mengamuk pada Sun Wukong kini benar-benar tidak bermain-main. Dengan kekuatan yang super dahsyatnya, dia keluarkan semua kemampuannya untuk menghadapi seorang Sun Wukong. Serangan itu menimbulkan asap yang begitu tebal. Dan kini, dari asap itu terlihat sebuah mata yang menyala tajam dan siap menerkam. Dan tak salah lagi, mata itu adalah mata Sun Wukong yang telah berubah menjadi monyet raksasa. Dia pun langsung melompat dan keluar dari asap, lalu menerkam Yuan Shi Tianxun dan menggenggam dengan tangannya. Yuan Shi pun kini terkejut karena Sun Wukong masih hidup. Dan kini, di dalam genggaman tangan Sun Wukong, Yuan Shi berkata, monyet, lenganmu ini akan segera kuubah menjadi batu. Wukong pun menghantamkan tubuh Yuan Shi Tianxun ke tanah, lalu melemparnya ke udara yang membuat Yuan Shi Tianxun terlempar begitu jauh. Yuan Shi yang terlempar kini menabrak sebuah batu hingga hancur. Dan terlihat wajah Yuan Shi kini semakin marah pada Sun Wukong. Tapi Sun Wukong tidak takut dan dia akan menghadapi serangan balasan dari Yuan Shi Tianxun. Sun Wukong kini heran dan dia memandangi tangannya.
Dan ternyata tangannya tidak cedera sama sekali. Sun Wukong merasa senang dengan tubuh barunya ini. Benar-benar tubuh yang ajaib. Dan dari alam baka, kini Jiu Kuan Yi berkata pada Wukong, "Kenapa? Bingung ya? Gak usah bingung. Aku kan udah bilang padamu bahwa aku akan membantumu. Dan cincin emas yang kuberikan padamu itu adalah harta dari para leluhurku. Itu akan memblokir semua mantra dan membuat kemampuan bertahanmu meningkat secara pesat. Hai Wukong, kau tak perlu khawatir menjadi batu lagi, tapi serangan Yuanxi juga harus kau perhitungkan," kata Jiu Kuan Yi pada Sun Wukong. Yuanxi Tianxun yang sedang marah pada Wukong kini terkejut, lalu berkata, "Kenapa kali ini aku tidak bisa mengubahnya menjadi batu? Apa yang sebenarnya terjadi pada kera itu?" Dan Wukong pun dengan sombongnya kini memukul-mukul dadanya. Dia pun lalu berteriak pada Yuanxi Tianxun seolah meremehkan bahwa Yuanxi bukan lawannya. Benar-benar Wukong ini menyebalkan. Wukong pun lalu melompat dan akan menyerang Yuanxi Tianxun. Dia pun lalu menggunakan pukulan kera besar yang menghantam tanah hingga menjadi porak-poranda. Pukulan itu tidak dapat mengenai Yuanxi Tianxun karena Yuanxi Tianxun sudah menghindar sebelum terkena pukulan dari Sun Wukong. Sambil menghindar kini Yuanxi Tianxun berkata, "Nonyet sialan, lihat ini." Setelah berkata begitu tiba-tiba sebuah batu menimpa wajah Yuanxi Tianxun. Dan kini Yuanxi pun terlempar akibat batu-batu yang terlempar pada dirinya. Dan ternyata batu-batu itu adalah ulah dari Sun Wukong yang melempar Yuanxi dengan batu. Sun Wukong tak akan membiarkan Yuanxi Tianxun bergerak secara bebas. Dia pun kemudian menggunakan batu yang sangat banyak dan melempari tubuh Yuanxi Tianxun. Dan kini Wukong membuat batu itu terbakar, lalu melemparkan sekuat mungkin pada Yuanxi Tianxun sambil berkata, "Rasakan ini, meteor keras super," kata Sun Wukong. Batu-batu yang dilemparkan Sun Wukong kini mengeluarkan api dan langsung menyerang tubuh Yuanxi Tianxun dengan sangat brutal. Sun Wukong pun lalu berteriak pada Yuanxi, "Hei Yuanxi, kamu belum pernah merasakan kan dilempar dengan batu yang begitu banyak? Dan batu yang kulempar itu adalah batu meteor yang akan meledak jika mengenai tubuhmu," kata Sun Wukong dengan sangat gembira. Dan kini ekspresi wajah Yuanxi Tianxun menjadi sangat menyeramkan karena dia begitu emosi dengan kelakuan dari Sun Wukong ini. Dengan amarah yang sudah memuncak, kini Yuanxi mengumpulkan panahnya di tangan dan membentuk sebuah tombak hitam raksasa. Ini terlihat seperti tombaknya Moskov ya. Kalau dilihat, Yuanxi pun lalu melemparkan tombak itu sekuat tenaga pada Sun Wukong. Tombak hitam raksasa itu pun kemudian menghantam tubuh Sun Wukong dan membuatnya terlempar begitu jauh sehingga menabrak batu hingga menimbulkan ledakan yang lumayan besar. Merasa serangan dahsyatnya sudah mengenai Sun Wukong, kini Yuanxi berkata, "Akhirnya selesai juga. Aku sangat kesal dengan monyet satu ini." Setelah berkata begitu, Yuanxi pun lalu terbang untuk menuju ke Singularity, tempat api abadi berada. Yuanxi Tianxun yang melihat api itu membesar kini berkata, "Tindernya sudah berubah. Jika dia menjadi besar sepenuhnya, maka aku akan terlambat." Dan secepat mungkin Yuanxi pun menuju tempat itu. Kemudian Yuanxi Tianxun terkejut karena ada suara yang memanggilnya. Dan ternyata suara itu adalah dari Sun Wukong yang berada di belakang Yuanxi Tianxun dengan memegangi celana dari Yuanxi. Waduh, sungguh konyol si monyet ini. Wukong pun mengatakan pada Yuanxi, Yuanxi, main yuk, gak usah pergi. Kita main aja di sini," kata Wukong. Sangat menyebalkan. Mendengar Wukong berkata begitu, kini Yuanxi mengamuk. Dia pun mengatakan, "Sangat menyebalkan. Kau berani mempermainkanku?" Melihat Yuanxi yang sudah marah, Wukong pun langsung bersalto untuk menghindar dari Yuanxi Tianxun. Kemudian Wukong bersiap mengeluarkan jurusnya dan kini Wukong mengeluarkan cahaya-cahaya yang begitu banyak dan dari cahaya itu pun keluarlah monyet-monyet dari dirinya. Dan ini adalah jurus 1000 bayangan milik Sun Wukong. Bayangan-bayangan dari Sun Wukong itu kini mulai mengeroyok Yuanxi Tianxun. Yuanxi yang mulai terkeroyok, dia langsung berteriak, "Ayo, tidak peduli berapa banyak dirimu, aku akan menghancurkan kalian semua," kata Yuanxi. Oke, kita berpindah ke tempat Xiaoyu. Xiaoyu kini berkata pada Biksu Tong bahwa Biksu Tong yang telah menempuh jarak 1000 mil
untuk sampai di tempat ini bukanlah akhir dari dunia. Dan Xiaoyu memberitahu bahwa di seberang pantai lain ada banyak dunia aneh yang berbeda. Dan api abadi adalah elemen dunia yang menghubungkan dunia ini dengan dunia lain itu. Bailang kini terkejut dengan perkataan Xiaoyu karena dia tidak percaya bahwa memang ada dunia lain dari dunia yang mereka tempati saat ini. Dan kini Baisi bertanya, jadi apakah mungkin untuk pergi ke dunia itu melalui api abadi ini? Aku sungguh sangat penasaran. Xiaoyu pun menjawabnya, kami telah saling terhubung dan terpengaruh dengan dunia yang berbeda itu. Dan kini keseimbangan nyata yin dan yang di dunia juga sudah tercapai. Biksu Tong kini bertanya pada Xiaoyu, berarti kamu sudah benar-benar menjadi api abadi sekarang. Apakah semuanya sudah kembali normal? Xiaoyu pun menjawabnya, tidak, aku masih dalam tahap yang sangat rapuh. Dan ini hanyalah ruang sementara. Dan Bailang pun kini berkata pada Xiaoyu, kalau kita berada di dalam api ini, apakah pertempuran di luar masih berlangsung? Tanya Bailang. Xiaoyu pun menjawabnya, benar sekali. Dan Xiaoyu mengatakan jika Yuan Shi Tianxun sekarang masuk, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Dan sebelum hal itu terjadi, sekarang Xiaoyu akan keluar dan mencegahnya sendiri. Sambil mengeluarkan api dari tangannya, kini Xiaoyu berkata, biarkan elemen dunia api abadi kini terbakar lagi. Apakah Xiaoyu akan keluar dan bertempur dengan Yuan Shi Tianxun? Dan siapa yang akan menjadi pemenangnya? Dan bagaimanakah nasib Sun Wukong? Tunggu saja jawabannya di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.